Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita, NPM 2304300052, Fakultas FKIP Biologi Tanjung Sarangelang. Oke, baiklah. Kita pada hari ini yaitu membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Baiklah, itu adalah materi kita saat ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangbiakan tumbuhan terjadi secara generatif atau vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara generatif yang dialami oleh tumbuhan berbiji. Alat perkawinan tumbuhan yaitu berupa bunga. Di sini masuklah kita ke bagian pertama yaitu pada bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari bagian-bagian yaitu seperti ada yang namanya tangkai bunga. Di sini tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Yang kedua, ada yang namanya dasar bunga, merupakan ujung tangkai bunga yang membesar. Yang ketiga yaitu terdapat kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian di dekat dasar bunga. Kelopak bunga juga menyelimuti bunga saat masih kuncup. Jika bunga mekar, kelopak bunga akan ikut terbuka. Yang bagian keempat yaitu terdapat yang namanya mahkota bunga. Di sini mahkota bunga adalah bagian paling indah pada bunga. Bentuk dan warna mahkota bunga berbeda-beda untuk tiap jenis bunga. Yang kelima, ada namanya benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dari bunga. Bunga yang hanya memiliki benang sari disebut bunga jantan. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Dan yang terakhir terdapat yang namanya putik. Putik di sini adalah alat kelamin betina. Bunga yang hanya memiliki putik saja itu disebut dengan bunga betina. Oke, baiklah. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Bunga tidak lengkap tidak memiliki satu bagian atau lebih. Bunga yang memiliki benang sari dan putik itu disebut dengan bunga sempurna. Bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Bunga jantan dan bunga betina itu termasuk bunga tidak sempurna. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian B yaitu tentang penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri.
Artinya penyerbukan sendiri terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik itu sendiri. Sedangkan yang kedua ada yang namanya tentang penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Dan yang selanjutnya ada yang namanya penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu terjadi bila serbuk sari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak dalam satu pohon tetapi masih satu jenis tumbuhan. Dan yang terakhir ada namanya penyerbukan bastar. Di sini penyerbukan bastar tersebut terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda varietas. Oke. Di sini juga ada namanya serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik melalui beberapa perantara, yaitu hewan atau biasanya sih terdapat serangga ya, karena serangga biasanya suka pada tumbuhan seperti bunga. Atau juga serbuk sari itu dapat jatuh ke kepala putik melalui angin, dibawa oleh angin serta air dan juga manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyerbukan yang melalui oleh hewan. Yang pertama, contohnya hewan yang membantu penyerbukan adalah hewan contohnya lebah. Lebah mengisap nektar dari bunga. Serbuk sari menempel pada kaki lebah. Setelah itu, lebah hinggap lagi pada bunga lain. Serbuk sari yang terbawa melekat pada kepala putik. Akibatnya terjadilah yang namanya penyerbukan. Bunga yang penyerbukannya dibantu secara memiliki ciri-ciri yang diantaranya terdapat namanya mahkota bunga besar dan warnanya mencolok. Dan yang kedua terdapat menghasilkan nektar, dan yang ketiga mengeluarkan bau yang khas. Selain serangga, beberapa hewan lain juga membantu penyerbukan. Di sini masing-masing kita cari tahu ya seperti apa. Nanti kita boleh searching di buku-buku yang menyangkut tentang penyerbukan pada bunga dan ciri-ciri pada bunga, atau boleh searching di Google. Oke, yang bagian kedua yaitu tentang yang namanya penyerbukan oleh angin. Tadi saya sudah menjelaskan penyerbukan melalui hewan yaitu lebah, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang penyerbukan yang diawali atau yang dibawa oleh angin atau melalui angin. Angin dapat membantu penyerbukan. Serbuk sari diterbangkan oleh angin sehingga serbuk sari tersebut hinggap pada putik bunga lain. Tadi angin tersebut membawa serbuk sari sehingga dapat menyebar atau singgah pada bunga-bunga lain atau serbuk sari yang lain pada bunga tersebut ya. Selanjutnya ada bunga yang penyerbukannya dibantu angin itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, serbuk sari banyak, kecil, dan ringan. Yang kedua, ciri-ciri dari
penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin yaitu bentuk tangkai sarinya panjang. Dan yang ketiga, bentuk mahkota kecil, bahkan tidak memiliki mahkota. Dan yang terakhir, penyerbukan yang dibantu oleh angin tadi, kepala putik terentang keluar dari bunga. Oke, itulah penjelasan tentang penyerbukan secara atau dibawa oleh angin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penyerbukan melalui air. Air dapat membantu penyerbukan. Pada saat hujan, air hujan mengenai serbuk sari yang terbawa air mengenai putik, kemudian terjadilah yang namanya penyerbukan. Dan saya akan menjelaskan tentang penyerbukan oleh manusia ini adalah tadi saya bilang ada 4 bagian, yaitu melalui hewan, melalui angin, penyerbukan oleh air, dan yang terakhir yaitu namanya penyerbukan oleh manusia. Contohnya, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah serbuk sari dari panili hanya dapat dihantarkan ke putik panili oleh manusia. Baiklah rekan-rekan, itulah penjelasan saya tentang perkembangbiakan pada bunga, penjelasan bagaimana penyerbukan terhadap bunga dan ciri-ciri pada bunga. Boleh kita melihat di searching di Google tentang pengertian perkembangbiakan pada bunga. Boleh membaca buku-buku yang menyangkut ilmu, biologi, sains, dan berbagai macam lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. See you next time.